Halo semua, selamat datang di Not Media. Yazid di sini dan inilah Not Media. Oke, di sini gua akan masuk ke episode BAB. Episode pertama BAB, berita acara bisnis. Di sini gua akan memberikan perspektif atau sudut pandang atau pandangan melalui storytelling tentang kejatuhan Net TV. Jadi gini ya. Gua gak sebegitu detail tahu sejarah Net TV, cuman sedikit banyak gua cukup mengetahui tentang CEO Net TV, yaitu Pak Wisnu Tama. Ya, Pak Wisnu Tama itu salah satu pemain lah di industri media yang juga berperan terhadap besarnya Trans TV. Ya, salah satunya Trans TV lah. Terus beliau ngediriin Net TV dengan konten yang menurut gua futuristik lah. Menurut gua konten Net TV itu di zaman itu tuh kalau rate 1 sampai 10 8,5 lah, 8,5 sampai 9 lah. Karena tagline-nya televisi masa kini, terus tidak hanya televisi masa kini, terus acara-acaranya tuh beda lah, lain daripada yang lain. Kenapa gua berbeda lain daripada yang lain? Dari mulai beberapa acara, termasuk acara andalannya ini talk show, terus ada Indonesia Choice Awards, dan sebegitu banyak acaranya. Gua ngelihat bahwa Net TV itu segmented, dalam artian gua ngelihat menurut pandangan gua middle up lah kalangannya. Karena kan contoh lah Indonesia Morning Show ya. Itu tuh beda loh cara pengemasan kreatif Indonesia Morning Show, IMS itu tuh rapi, pembawaannya tuh ya TV modern lah. Terus ini talk show dengan konsep seperti itu dibawakan oleh Kang Sule dan Haji Andre. Memang banyak talk show sebelum ini talk show ada. Cuman yang gua salut itu tuh di YouTube penontonnya tuh sampai saat ini gue ngelihat jutaan gitu. Tapi justru berbanding terbalik, yang akhirnya Net TV itu dijual lah. Ya, balik lagi tentang kejatuhan Net TV yang sebegitu baik, yang sebegitu mengagumkan, yang sebegitu mencengangkan, yang acaranya bagus banget. Gak ada yang nyangka loh akhirnya Net TV itu ya kita bungkus lah. Nah, balik lagi, pasti akan banyak pelajaran tentang Net TV ini. Cuman yang gua pelajari itu pasar yang menurut gua middle up gitu. Dimana ya jumlah total kurang lebih 280 juta rakyat Indonesia tuh bukan tidak bisa ya, lebih kepada Google Jet lag ya, bentar. Jadi lebih kepada ya balik lagi itu tadi segmented di sini tuh maksudnya gini. Yang gue lihat di beberapa stasiun TV yang lain tuh kebanyakan acara-acara yang memang ya dalam tanda kutip realistis lah. Penonton yang acara-acara bentar gue lupa. Acara-acara yang bisa yang ratingnya tinggi lah.
Contoh misalkan acara-acara sinetron, acara-acara yang lebih bisa diterima oleh kalangan menengah ke bawah. Kalangan menengah ke bawah ini yang gua maksud tuh adalah yang di daerah-daerah, yang di pelosok-pelosok, yang belum sebegitu bisa mengakses internet. Kan di zaman itu proses transisi dan peralihan dari TV analog ke TV digital tuh ya mungkin memang ada proses digitalisasi pada waktu itu. Cuman kan proses digitalisasi itu tidak serta-merta terjadi secara merata gitu. Tidak terdistribusi merata gitu loh. Nah, tetap aja orang-orang yang di daerah bukan di daerah tertinggal ya. Misalkan di daerah Garut lah. Ya di pelosok-pelosok ya orang tetap pakai TV analog gitu. Ya akhir barangkali yang keakses apa? Yang keakses adalah stasiun yang belum ada, stasiun TV yang memang tayang di TV analog gitu. Nah, kan pastinya sebegitu baik sebuah media tetap butuh iklan lah, tetap butuh sponsor lah, tetap butuh apapun itu untuk bisa menggerakkan mesin media itu. Karena ya balik lagi media juga ya dapat dikatakan bisnis lah. Media juga lini usaha bagaimana caranya sebuah produk atau jasa, barang atau jasa bisa sampai ke konsumen gitu. Nah kan berita pun ya disebut bisa dapat dikatakan produk gitu. Baik berita ataupun iklan-iklan yang memang ada di TV pun ya itu pun salah satu yang membiayai agar TV itu bisa tayang gitu. Sedangkan TV-TV lain yang masih bisa bertahan, dia masih bisa menjaga pasar gitu. Nah, kan di sini tuh gua ngelihatnya seperti anomali gitu. Kenapa TV-TV berkualitas? Kenapa acara-acara yang berkualitas, yang menurut gua berkualitas, tuh akhirnya kenapa bungkus gitu? Pertama, menurut gua tingkat penerimaan tingkat penonton dalam net TV ini tuh emang besar. Memang jutaan. Tapi ruang lingkupnya di YouTube, ruang lingkupnya di digitalisasi. Memang bisa dilihat, memang bisa kelihatan oleh kita ya, bisa kelihatan oleh kita gitu. Memang bisa kelihatan jutaan sampai kadang 5 juta, 10 juta gitu. Tapi kan ada ruang-ruang lain yang lebih banyak proporsinya tuh nyangkut di TV-TV yang lain. Meskipun saya sendirilah sebagai penonton YouTube tuh tidak bisa menyaksikan rating itu. Nah, Net TV itu gue ngelihat bahwa Net TV tidak bisa menjangkau market itu gitu. Nah, acara yang baik, acara yang berkualitas tuh belum tentu bisa diterima oleh semua kalangan gitu. Ya akhir barangkali yang bertahan adalah yang relevan, yang bisa memenuhi kebutuhan. Dalam tanda kutip kebutuhan tuh gini ya. Yang bisa memenuhi daya beli atau daya jangkau. Ya salah satunya daya jangkau penonton. Ya kalau penontonnya nggak bisa membeli kuota ya orang nggak bisa ngelihat kan, akhirnya nggak bisa ngelihat TV itu. Kalau orang nggak ada wifi lah misalkan, ya orang nggak akan bisa ngelihat YouTube gitu. Sedangkan orang-orang yang di daerah pelosok, daerah tertinggal tuh masih banyak yang menggunakan analog TV. Pertama itu keterjangkauan market. Kedua, gue ngelihat bahwa terlalu dini Net TV itu ada di Indonesia. Menurut gue terlalu dini. Jadi kan bener-bener nanjak banget tuh. Grafiknya bagus banget. Nah, biasanya hal-hal yang cepat itu
cepat naiknya, cepat juga turunnya. Itu tuh kayak hal yang lumrah gitu. Kan Net TV bener-bener naiknya, nanjaknya banget lah. Terus di sisi lain karena ada analisa lain bahwa utang menumpuk, cash flow gak sebegitu baik, terus talent-talentnya telat bayar dan lain sebagainya. Terus biaya besar pasak daripada tiang. Ya balik lagi kepada manajemen. Gua belum sebegitu bisa memberikan perspektif terkait manajemen Net TV itu kayak gimana. Nah, terus poin selanjutnya, gua ngelihat bahwa Net TV itu acara-acara yang orang tuh harus mikir gitu. Dimana orang butuh hiburan, harus mikir tuh dalam artian gini. Kan cara ngedeliver sebuah acara tuh pasti ada ujinya ya. Pasti ada ujinya gitu. Cara ngedeliver sebuah acara tuh pasti ada ujinya. Bagaimana si audiens atau penonton tuh bisa menangkap informasi itu. Nah, nggak semua audiens penonton tuh bisa menangkap informasi itu. Nah, jadi audiens di sini nih, si Net TV di sini gitu. Jadi ini tuh apa sih yang di-deliver tuh apa gitu. Jadi apa ya? Bukan agility ya, keterjangkauan lah menurut gua. Jadi belum nyampe gitu. Itu salah satunya. Selanjutnya gua ngelihat bahwa ketimpangan yang terpusatnya Pak Wisnu Tama juga bisa menjadi salah satu faktor. Beban kerja Pak Wisnu Tama yang lebih berat, gue ngelihat juga itu. Harusnya kan ada keseimbangan kerja ya, maksud gue nggak hanya mengandalkan satu orang aja. Maksud gue gini, bukan Pak Wisnu Tama yang menjadi andalan, bukan. Tapi proporsi Pak Wisnu Tama lebih banyak gitu. Lebih besar, lebih banyak. Nah, orang-orang di sekitar Pak Wisnu Tama tuh bisa ngikutin enggak? Visi misi Pak Wisnu Tama, cara berpikir Pak Wisnu Tama kan kita nggak tahu ya. Pak Wisnu Tama pengennya A, misalkan orang di sekelilingnya ngebacanya B, Pak Wisnu Tama pengen C, terus audiensnya ternyata pilih D. Jadi gue ngelihat bahwa cukup berat ketika tim atau kreatif meramu atau mempersiapkan sebuah acara dan ketika dia ngelempar produk itu ke lapangan, ke pasaran, si penonton atau ya penonton lah atau konsumen mungkin itu bingung. Ini gue harus gimana gitu. Gue gak ngerti. Nah kan akhirnya dari ketidakmengertian, atau keterlambatan menangkap sebuah informasi juga bisa menurunkan engagement. Mungkin ya. Gue belum sebegitu paham juga terkait engagement dan lain sebagainya. Cuman gue memiliki perspektif itu gitu. Terus di sisi lain, bisnis stasiun TV yang lain tuh tetap pada fokus pada marketnya masing-masing. Contoh, Metro TV yang fokus di perpolitikan. Terus ya mungkin pemain baru juga Najwa Shihab yang keluar dari Metro TV dengan mata najwanya juga fokus di bidang politik. Terus ada juga Indosiar, SCTV yang fokus di sinetron. Terus Trans TV fokus di hiburan, di explore alam. Terus apa lagi ya? Indosiar tadi. TV One juga di perpolitikan. Jadi benar-benar CNN tuh banyak lah. Salah satunya ya politiknya juga ada. Terus ada beberapa media-media yang fokus di
sport. Sedangkan gue ngelihat bahwa net ini tuh jadi banyak gitu. Nah, orang tuh ngelihat net tuh ngelihat televisi masa kini yang fokusnya di mana gitu. Gua bisa memberikan contoh, net tuh seperti halnya abnormal lah. Orang bingung. Maksud gua gini, sebegitu banyaknya pilihan sehingga orang tuh aduh ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih. Oh ini juga enak nih, ini enak nih, enak ini. Jadi orang tuh bingung gitu. Nah, dari situ disadari atau enggak, baik konsumen atau penonton, dia bisa melihat, oh gua kesini tuh, misalkan ke net tuh gua mau nonton ini talk show lah misalkan. Gue mau nonton ini talk show, ya udah, net TV dengan ruang lingkup penonton ini talk show, ya udah akhirnya nonton ini talk show aja gitu. Kan acara-acara yang lain yang tidak kalah menarik dan tidak kalah bagusnya juga. Istilahnya tuh bukan kelelep ya. Jadi ya bisa dikatakan kelelep lah. Yang naiknya tuh ini talk show aja gitu. Nah, di sisi lain net TV itu kehilangan identitasnya. Yang dimana orang tuh mengenal Trans TV, Trans 7 tuh hiburan, acara-acara fitur ketokohan, misalkan contoh Trans 7 tuh contoh lah yang sekarang lagi ramai itu Lapor Pak, kolaborasi, terus mengangkat isu-isu kinerja polisi dibercandain lah misalkan. Terus Metro TV yang fokus di politik, ya udah terus aja politiknya, orang tuh oh iya gue ke Metro TV ya pasti nonton politik gitu. Nah seperti halnya tadi, gue ngelihat bahwa penonton tuh bingung. Menurut gue bingung. Nonton ke net tuh nonton apa gitu. Identitas tuh penting menurut gue. Nah seperti halnya orang ke abnormal. Orang, gue mau ngapain ya? Mau beli menu misalkan ada recommended. Banyak banget anjir recommendednya. Dan itu enak-enak semua. To be honest, gue sebagai seorang ahli gizi, gue sebagai sarjana gizi tuh di waktu itu, di zaman itu tuh enak banget. Enak-enak semuanya. Terus karena posisinya enak-enak, jadi gue gak bisa ngebedain mana yang ingin gue pilih. Dan dari nama aja, oh ya udahlah. Yang juga overprice, ya udah perlahan turun tuh. Ya abnormal kan akhirnya sekarang perlahan turun tuh daya belinya. Karena orang akhirnya bingung identitas abnormal itu di mana gitu. Nah contoh lain ketika gua bisa membandingkan net TV dengan Trans TV yang fokus di perkocakan misalkan, Metro TV yang fokus di politik, TV One fokus di politik, Indosiar dan SCTV fokus di sinetron. Ya seperti halnya orang kegacoan ya pengen beli mie. Ya that's it gitu loh. Orang kegacoan ya beli mie gitu. Ya identitas gacoan ya mie gitu. Nah, gue ngelihat bahwa net TV itu seperti itu. Besar harapan bagi gue sebegitunya gini. Gue mau ngasih message nih. Dalam dunia bisnis tuh balik lagi, tiap orang tuh punya formulanya masing-masing gitu loh. Tiap orang tuh punya keunggulannya masing-masing. Kalau dalam bahasa chef atau cookie bukan pramusaji. Orang yang memasak tuh dia tuh punya racikan, punya resepnya masing-masing gitu. Nggak bisa orang yang ini lebih unggul ya? Enggak. Orang ini modalnya lebih gede nggak? Enggak. Orang ini atau media ini tuh lebih hebat ya? Enggak. Dalam bisnis tuh bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling bertahan lama. Bukan sprint yang paling cepat yang menang, bukan. Tapi maraton siapa yang paling bertahan lama. Dan tentunya siapa yang bisa menjawab kebutuhan. Jadi bukan, menurut gua ya, dalam dunia bisnis, poinnya bukan
menjawab siapa yang paling jago, siapa yang bisa menang, enggak. Tapi bagaimana menjawab kebutuhan penonton atau kebutuhan konsumen. Artinya dia harus adaptif, dia stay relevan terhadap sebuah kebutuhan konsumen, terhadap sebuah kebutuhan pelanggan atau penonton tanpa menghilangkan identitas. Ya seperti hanya misalkan contoh Trans 7, figur ketokohan Hero Tanjung kuat, background Hero Tanjung tuh bener-bener dijaga, resilience-nya tuh dijaga. Terus ada lini usaha yang lain yang bisa ngebantu lah, misalkan itu juga dari salah satu faktor. Mungkin ya menurut gua bisnis Transmedia masih bertahan, tapi di sisi lain akhirnya ada bisnis yang lain yang turun, ya balik lagi, gak ada yang jago dalam bisnis. Pesan terakhir dari gua, bagi yang ingin belajar bisnis, jangan pernah takut. Jangan berandai-andai bisnis tuh harus punya modal gede. Enggak. Lu mau aja dulu. Jadi duluan mau daripada mampu menurut gua. Karena banyak yang mampu tapi kadang nggak mau, banyak yang mau yang akhirnya bisa jadi mampu gitu. Relasi penting. Untuk pemula, orang yang ingin berbisnis, ingin yang berwirausaha, jangan berpikir harus dapat modal sekian. Contoh, harus dapat modal 10 juta ya. Harus punya modal 20 juta ya. Harus punya modal 30 juta ya. Menurut gue itu kejauhan. Yang penting tuh lu punya duit 10.000, bagaimana caranya dia bisa jadi 11.000, udah that's it. Sesederhana itu gitu loh. Ada margin, ada keuntungan di situ. Jadi untuk para pemula pebisnis, jangan bermuluk-muluk. Bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan pelanggan? Bagaimana kita bisa memuaskan pelanggan? Karena dalam dunia bisnis tuh balik lagi tadi, bukan apa yang disajikan, tapi bagaimana menjawab kebutuhan. Itu aja video berita acara bisnis. Episode BAB berita acara bisnis kali ini. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka video ini, dislike jika Anda tidak suka video ini. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe jika video ini bermanfaat. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Yazid di sini dan inilah Notepedia. Dadah.